Pernah nggak sih kamu datang ke art market itu, lalu kamu ngelihat banyak banget orang yang berjualan, tapi sepulang dari acara banyak juga barang-barang yang nggak laku kejual. Bayangin itu kamu. Pasti sedih sebagai seorang desainer, terus barangnya nggak laku. Welcome back to Podcast Unboxing bersama saya, host yang kalian kangen-kangenin motret. This podcast brought to you by Universitas Ciputra, Jakarta. Kali ini kita akan membahas hal yang berhubungan dengan dunia art atau dunia seni, tapi lebih ke pendekatannya nih di area art market. Nah, di sebelah saya sudah kedatangan narasumber yang sangat expertise di bidangnya. Biar dia sendiri yang kenal. Yuk. Halo semuanya, salam kenal. Aku Nabila Syakira Nisa, dosen desain komunikasi visual untuk Universitas Ciputra Jakarta. Sebelumnya, aku udah ada beberapa tahun pengalaman sebagai desainer grafis di berbagai perusahaan, baik internasional maupun nasional. Kemudian aku lanjut juga berbarengan mengerjakan brand aku sendiri yang udah sering mampir di market-market, namanya Labilika. You can check it out by yourself later. Tapi untuk hari ini kita akan ngobrol soal art market dan dinamika desainer sebagai ilustrator komersial. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau kita membahas art market nih, kita ini kan udah jelas-jelas ya, semua yang lagi nonton sendiri tuh udah kebayang art market tuh ada banyak banget dan semuanya keren-keren. Nah, bolehlah di sini Nabila coba untuk membahas art market yang menurut Anda keren gitu, yang unik atau yang entah, terserah mau di kota manapun atau cuma di Jakarta juga boleh. Itu ada keunikan atau yang menurut Nabila keren banget nih apa? Oke, menarik. Karena saya suka banget ngulik art market deh ceritanya. Untuk di Jakarta itu ada salah satu pelopor art market. Sebelum market-market sekarang berjamuran, ada satu yang sering disebut sebagai lebaran hajinya wibu nih, yaitu Komifuro. Pasti teman-teman udah ada yang pernah dengar atau bahkan udah pernah mampir, atau bahkan setiap tahun pasti mampir setidaknya sekali karena acaranya diadakan 2 kali. Nah, Komifuro ini sebetulnya berat di anime-anime, Pak. Dia itu memfasilitasi orang-orang yang memang suka anime, yang mau cosplay, tapi makin kesini dia memperluas marketnya sehingga boleh untuk teman-teman yang suka K-pop, untuk teman-teman yang suka original art, suka komik barat, itu udah boleh masuk ke Komifuro. Nah, selain itu di Jakarta mulai berjamuran market-market yang lebih general, kayak misalnya Semasa, kemudian Arcade. Ada Omo Market, itu dari pengalaman aku biasanya teman-teman yang suka K-pop itu suka di Omo, karena Omo itu juga diambil dari kata bahasa Korea. Kemudian kira-kira art market itu percampuran antara Jepang dan Korea dan general juga, biasanya memang marketnya ciwi-ciwi gitu. Nah, kalau di Surabaya nih Pak, ada yang menarik karena Surabaya itu mempelopori yang namanya Cibicon. Cibicon ini mungkin dibuat sebagai saingannya Komifuro ya, karena dia juga ngomongin anime-anime dan ternyata animo masyarakat Surabaya ini sangat besar. Artinya kota Surabaya ini juga nggak kalah nih dibanding Jakarta untuk buying power atau antusiasme masyarakatnya terhadap art market. Kemudian ada 2 lagi yang menarik karena mereka fokus dengan yang namanya komik. Jadi yang dijual di market tersebut biasanya adalah komik indie, karya pribadi atau mungkin dari penerbit-penerbit kecil. Market ini satu di Bandung namanya Pakoban, Pasar Komik Bandung. Kemudian di Yogyakarta itu ada yang namanya Komipara. Gitu. Ternyata banyak banget ya. Kalau kita bahasin art market satu persatu, ya bisa jadi ini podcast bisa sampai 1 jam kali ya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan nih yang memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh orang-orang yang terutama nih orang-orang yang ya kayak kalian lagi nonton, yang lagi
yang lagi di dalam desain komunikasi visual area, yaitu di dalam lautan visual yang begitu luas. Kita ngomongnya seperti itu ya, karena kalau begitu kita udah masuk ke dalam art marketnya itu langsung kayak semuanya gambar-gambar keren. Tapi dari keren-kerennya itu kayak bisa jenuh gitu. Nah, ini gimana nih? Punya siasat nggak ketika buat kita nih yang pengen mau bikin IP atau pengen mau jualan di booth yang ada di dalam market tersebut? Gimana caranya supaya bisa stand out gitu? Kita nggak tahu apakah harus original, apakah harus warna-warna yang neon atau gimana. Jadi tips atau bagaimana saran untuk seorang newbie atau starter itu bisa memulai, tapi nggak yang gambar akhirnya jadi kayak sama semuanya gitu sama kita ngomong pedagang ya, atau seorang seniman yang sedang berdagang yang lain di sana. Gimana? Kalau kita bisa sebutnya seller. Nah, teman-teman, itu uniknya. Teman-teman ilustrator atau graphic designer ketika masuk ke dalam market, nama kalian itu udah bukan ilustrator atau graphic designer lagi, karena semuanya adalah ilustrator dan graphic designer. Kalian akan masuk sebagai seller, di mana di sana akan ada shift oleh mindset. Nah, mindset kalian itu harus berubah dari seseorang yang membuat karya yang bagus atau karya yang menarik menjadi membuat karya yang layak dijual dan diinginkan oleh orang. Nah, cara untuk stand out-nya adalah branding kalian itu pertama harus true to yourself. Kamu harus tidak boleh berpura-pura dalam karya kalian. Kalau kamu suka, ya memang itulah yang kamu sukai. Dan kalau kamu tidak suka, jangan sampai kamu bikin karya yang kamu sendiri sebetulnya nggak mau beli gitu. Karena ini pengalaman dari teman-teman sesama seller nih yang sudah pernah curhat. Saya bikin banyak, bagus kok, tapi kok nggak ada yang beli ya. Ternyata kalau kita tanya lagi ke dia, sebenarnya ini bukan IP yang saya suka sih, ini bukan anime yang saya tonton, atau ini sebetulnya bukan game yang saya mainkan. Sehingga orang yang melihat karya itu bisa loh nangkep kalau produk kalian itu sebetulnya nggak tulus atau nggak sesuai dengan apa yang terjadi di ceritanya atau apa yang terjadi dalam gamenya. Itu buyer bisa ngerasain gitu. Nah, cara untuk stand out-nya selain menjadi true to yourself tadi, juga bisa kalian mainkan di elemen visualnya. Kalau misalnya kalian sudah lihat ini adalah fan art untuk sebuah game yang warna-warnanya lembut, warna-warnanya pastel, mungkin kalian bisa ambil angle dengan warna-warna lebih cerah, lebih vibrant gitu. Karena itu menjadi efek pembeda kalian dari IP-nya, sehingga kalian tidak mentah-mentah mengambil karya itu kemudian kalian tiru, tapi ada sentuhan originalitas diri kamu, ada sentuhan personal diri kamu yang membuat orang merasa kalau aku nggak beli sekarang, belum tentu aku ketemu lagi, atau karya ini nggak bisa dibeli di tempat lain selain di toko kamu. Oke. Saya tadi udah kedengeran tentang true to yourself gitu ya, atau menjadi jujur terhadap diri sendiri tentang karya-karyanya. Nah, kita bilang tadi, kalau bilang di sana itu sebenarnya ada seller ya, semuanya seller. Betul. Bukan lagi graphic designer atau apa ya, komersial ilustrator gitu ya. Cuman balik lagi ya, gimana nih mindset shifting dari seniman menuju pedagang atau seller itu tadi. Jadi kadang kita itu idealis ya, kadang kita itu saking true to ourselves atau menjadi original banget, sehingga kita itu sampai ya udah, aku seniman gitu, saya seniman, aku seniman, gue seniman, tapi kayak lupa kalau dirinya itu adalah seorang, tau nggak sih, bukan seniman lagi tapi emang dagang gitu, sudah jadi komersil gitu. Ini gimana nih? Apa emang semuanya itu dirimu sendiri itu memang berasa seperti itu juga, atau emang mudah langsung shifting ke komersil yaitu jadi seller, atau gimana Cat? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik, dan kalau teman-teman memang ada niat untuk menjual karyanya dalam bentuk merchandise di art market, ini adalah proses panjang yang memang harus kalian lewati. Gimana ceritanya? Jadi mungkin dalam pendidikan desain
dosen-dosen kalian itu akan mengajarkan untuk menjadi commercial illustrator, di mana karya kalian itu memiliki makna, karya kalian itu menyelesaikan masalah dari klien gitu. Apakah desainnya menarik atau desainnya memiliki purpose tersendiri. Nah, itu sebetulnya muncul dari kejenuhan saya dan teman-teman menggambar itu full hanya untuk orang lain. Nggak suka gayanya, tapi butuh duit kadang ya. Dan saya bisa memang gayanya, meskipun saya nggak suka, saya gambar. Ya udah, akhirnya dibikinkan gitu, asal kliennya senang. Nah, sebetulnya menjadi seller art market itu adalah titik temu yang sangat cocok dari seorang seniman yang idealis terhadap karyanya hingga seorang ilustrator yang harus mengikuti kata klien. Karena di tengah, kamu bisa menciptakan keinginan kamu sendiri, karya-karya yang kamu inginkan sendiri, tapi kamu juga masih memenuhi aspek mengikuti keinginan pasar gitu. Jadi mungkin perbedaannya adalah kamu harus shift, oke, ini nggak apa-apa, aku mengikuti diriku sendiri, dan at least aku nggak perlu ngikutin mindset atau keinginan satu klien, tapi sebuah crowd gitu. Nah, crowdnya itu yang kamu bisa bebas pilih. Kita ambil contoh karya aku sendiri ya, Labilika. Itu kami inginnya bikin karya untuk orang-orang seperti kami, yaitu perempuan-perempuan yang Gen Z. Hidupnya itu ketika masih kecil kita nontonnya Magical Girls, nontonnya Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Tokyo Mew Mew gitu. Sehingga IP, karakter-karakter yang kami bikin itu juga Magical Girls. Itu kami mengerjakannya seneng banget, karena memang itulah yang kami ingin kerjakan. Tapi kami juga tahu itu ada kliennya, karena banyak orang-orang seperti kami. Sehingga cara kami mengikuti keinginan klien itu lebih ikhlas jatuhnya. Dan barang-barang yang kami produksi itu juga yang akan kami pakai, yang akan klien kami pakai, yang akan bayar kami pakai, dan yang akan kami pakai. Misalnya umur segini udah bekerja, kira-kira apa ya yang dibutuhkan cewek-cewek yang suka barang lucu-lucu tapi juga bekerja. Kami bikinlah lanyard. Karena mereka pergi ke kantor, tapi mereka juga ingin beda. Mereka ingin menunjukkan kalau ini masa kecilku dan aku masih pegang masa kecilku saat itu. Sehingga mindset shift itu bisa dilakukan lebih ringan jika kita bisa menyeimbangkan antara apa yang ingin kita lakukan sebagai ilustrator yang lebih nyeni dengan seorang desainer yang juga masih mengikuti keinginan pas. Oke, luar biasa sekali. Dan kita mau masuk ke segmen yang paling terakhir nih. Segmen yang paling terakhir ini berhubungan dengan entrepreneurship-nya. Menjadi artinya udah yang paling gongnya itu menjadi seorang seniman atau graphic design, commercial illustrator, itu kan juga harus memasang harga. Nah, ternyata yang kita dengar itu banyak yang namanya imposter syndrome, di mana kita tuh kayak mau masang harga itu kayak takut kemahalan gitu. Kita udah bikin desain tuh bagus-bagus, merasakan diri kita tuh desainnya bagus banget, tapi kayaknya kemahalan. Ini gimana tipsnya ya buat teman-teman yang lagi nonton podcast unboxing kali ini? Pasti ini gong banget, ini terakhir. Gimana versi Nabila membuat harga dari sebuah karya, kayak tadi lanyard gitu ya. Ini dipasang harga berapa? Apakah itu 5.000, 10.000, atau bahkan 1 juta per lanyard? Itu bagaimana cara kita set harga tersebut? Nah, ini pasti menjadi jawaban yang terakhir, dan itu menjadi tips buat kita semua untuk mendengarkan bagaimana caranya memasang harga karya kita supaya nggak kemahalan dan juga nggak kemurahan. Oke, ini pertanyaan yang sangat gong dan sangat bikin penasaran semua artis dan desainer. Karena kalau saya sendiri sih, gampangnya ada formula. Aku orangnya sangat sistematis ya. Jadi bahkan dalam mendesain itu pun ada formulanya. Gampangnya nih, kamu butuh berapa lama ya untuk gambar produk? Itu satu. Kemudian kamu tentukan sendiri, 1 jam aku mau dibayar berapa sih?
katakanlah dalam menggambar lanyard tadi aku butuh waktu cuman 1 jam. Ya udah, berarti fee karya seni aku itu 1 jam itu. Karena karyanya kan, gambarnya kan hanya dibuat 1 kali untuk diproduksi lanyard berkali-kali nih. Jadi sebetulnya keringat yang aku keluarkan untuk mendesain itu hanya 1 jam. Nah, tapi ternyata lanyard itu harus aku produksi ke vendor, kemudian ada back and forth dengan vendor, ada diskusi, ada dia salah, aku harus koreksi. Hitung juga jamnya, jangan lupa. Karena itu juga keringat kalian. Nah, selain itu, vendor pasti akan kembali ke kalian dengan harga produk. Ini Kak, kemarin cetak segini, harganya segini. Nah, itu dihitung juga, masuk ke dalam perhitungan HPP, harga pokok produknya. Kemudian ini satu yang artis pada sering lupa, yaitu shipping atau transport. Kalau kalian pergi ke tempat print, jangan lupa dihitung bolak-balik transportnya berapa kali, atau kalau kalian pesannya online, jangan lupa dihitung shippingnya. Karena yakin deh, kalau produksi produk itu nggak cuman 1-2 biji, pasti datangnya 1 kardus, beratnya 5 kilo. Nah tuh, ongkirnya udah berapa. Itu harus kalian hitung dari jasa kalian membuat karya, kemudian bolak-balik ongkos produksi, kemudian transportasi atau ongkir, dan mungkin jika produk kalian itu packagingnya time consuming, harus dimasukin satu-satu, quality control, itu kalian masukkan juga per jamnya, biayanya berapa dan berapa lama kalian menghitung. Udah, terus tinggal dibagi berapa banyak produk yang kalian bikin. Itu simpelnya sih. Oke, luar biasa. Simple aja cukup ya. Cukup panjang. Tapi yang jelas memang harus ya, kita harus mikirin yang panjang juga. Nggak bisa kita tuh semua tuh serba instan. Baiklah, luar biasa. Nabila sebagai seorang graphic designer, bukan seller ya. Seller ini luar biasa. Saya rasa kita juga semuanya bisa membayangkan bahwa wow, menjadi seorang seniman bukan saja cuma seniman, menjadi seorang ilustrator bukan cuma sekedar jadi ilustrator, tapi kita harus bisa membuat portofolio yang bagus yang bisa menjawab kebutuhan orang-orang. Jadi kalau kita cuma bikin karya tapi nggak menjawab kebutuhan atau kesulitan orang-orang juga percuma. Jadi pastikan buat teman-teman semuanya, bikin portofolio yang indah itu pasti, tapi kalau bisa portofolio ini emang memecahkan masalah orang banyak. Kita akan ketemu lagi di video-video dari podcast unboxing selanjutnya. Jika kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung drop di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan terutama bagi teman-teman yang concern banget di dunia desain komunikasi visual. Sampai jumpa di podcast unboxing episode berikutnya. Bye-bye.